Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat Malik, salah satu malaikat yang dikasih tugas sama Allah buat ngurusin dan jagain pintu-pintu neraka. Punya peran penting banget di dunia spiritual. Dia ini benar-benar setia banget sama Allah dan selalu menjalankan tugasnya dengan dedikasi dan kerja keras yang luar biasa. Setiap langkah yang diambil sama malaikat Malik ini adalah bukti nyata dari ketaatan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak pernah sekalipun melanggar perintah atau kehendaknya. Dalam menjaga pintu neraka, malaikat Malik gak cuma tekun menjalankan tugasnya, tapi juga bijaksana dan adil banget. Walaupun tugasnya kadang butuh ketegasan buat menegakkan aturan ilahi, dia tetap bisa memahami dan mempraktikkan kasih sayang serta keadilan yang seimbang. Setiap tindakannya menunjukkan kesetiaan yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengukuhkan posisinya sebagai penjaga yang setia dan bisa diandalkan dalam menjalankan perintahnya. Malaikat Malik yang diberi amanah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala buat menjaga pintu neraka benar-benar menegaskan perannya sebagai penjaga yang gak kenal kompromi terhadap kebenaran ilahi. Walaupun setiap orang pasti berharap bisa terhindar dari siksaan neraka, pemahaman tentang keberadaan malaikat penjaga pintu neraka ini jadi penting banget bagi umat Islam sebagai bagian dari keyakinan mereka terhadap kitab suci dan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai salah satu aspek dari keyakinan ini, literatur Islam menggambarkan malaikat Malik dengan detail yang benar-benar bikin kita mikir. Dalam deskripsi literatur Islam, malaikat Malik disampaikan sebagai sosok yang menakutkan dengan tangan dan kaki sebanyak penghuni neraka yang berjumlah tak terhitung. Keberadaannya menegaskan hukuman yang akan menanti bagi mereka yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyalahi ajaran-ajarannya. Kemampuannya untuk merantai dan membelenggu siapapun yang dikehendaki menegaskan kekuasaan dan otoritas yang diberikan Allah kepadanya. Namun, yang lebih menonjol lagi dari segi visual adalah wajah malaikat Malik yang dikenal tak pernah tersenyum. Kehadirannya dipenuhi dengan aura ketegasan dan kemarahan, mencerminkan sifatnya yang keras terhadap pelanggaran terhadap kehendak ilahi. Bahkan dalam literatur Islam, seringkali ia digambarkan dengan wajah yang menakutkan dan penuh dengan kemarahan, memperkuat pesan tentang seriusnya konsekuensi bagi yang paling berpaling dari kebenaran. Dalam perjalanan menjalankan tugasnya di neraka, malaikat Malik tidak berdiri sendiri, melainkan didampingi oleh malaikat Zabaniyah. Kontribusi malaikat Zabaniyah dalam menjaga ketertiban dan menjalankan hukuman di dalam neraka sangatlah penting, menguatkan struktur dan keberadaan spiritual di dalamnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh pakar hadis Al-Baihaqi dalam kitabnya yang bernama Al-Ba'j wan Nusyur, terdapat berbagai pandangan dari para ahli tafsir mengenai jumlah malaikat Zabaniyah, termasuk juga posisi malaikat Malik dalam keberadaan tersebut. Menurut mayoritas ahli tafsir, malaikat Zabaniyah berjumlah 19, yang termasuk di dalamnya adalah malaikat Malik itu sendiri. Namun, ada pula pendapat lain yang menyatakan bahwa jumlah 19 belum termasuk dengan malaikat Malik, sehingga menimbulkan keraguan dan perdebatan di kalangan ulama. Keberadaan malaikat Zabaniyah, apapun jumlahnya, menegaskan kompleksitas dan kekuatan spiritual di dalam dunia neraka, di mana hukuman dan keadilan ilahi ditegakkan dengan ketegasan dan kebijaksanaan yang luar biasa ini. Dalam pandangan yang lebih luas, peran malaikat Zabaniyah, baik yang dianggap termasuk malaikat Malik atau tidak, menciptakan sistem hierarki yang terorganisir dengan baik dalam tatanan spiritualisme. Mereka adalah penjaga-penjaga kebenaran dan penegak hukum ilahi, menjalankan tugas mereka dengan penuh dedikasi dan keadilan. Kehadiran mereka juga mengingatkan umat akan pentingnya memperhatikan ajaran-ajaran agama dan menjauhi segala bentuk kesesatan yang dapat mengakibatkan masuknya seseorang ke dalam neraka, tempat di mana keadilan Allah akan ditegakkan tanpa celah. Memang benar, dalam agama Islam terdapat beragam wujud, sifat, dan tugas yang diemban oleh para malaikat.
Namun, di antara mereka, Malaikat Malik menonjol sebagai sosok yang paling menakutkan, terutama ketika berbicara tentang siksa neraka dan perannya sebagai penjaganya. Kengerian yang terkandung dalam konsepsi tentang Malaikat Malik dan perannya dalam menjaga neraka ini jauh melampaui imajinasi kita. Neraka, sesuai dengan ajaran Islam, terbagi dalam berbagai tingkatan, dan di setiap tingkatannya terdapat malaikat penjaga yang bertugas menegakkan keadilan dan hukuman. Mereka digambarkan dengan sifat yang sangat kasar, mencerminkan ketegasan dan ketidakkenalan terhadap belas kasihan bagi mereka yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 6 menegaskan akan pentingnya menjauhi neraka yang merupakan tempat siksaan bagi orang-orang yang tidak taat kepadanya. Firman-Nya, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu." Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran surat At-Tahrim ayat 6 memberikan gambaran yang jelas tentang kengerian malaikat penjaga neraka dan keharusan untuk menjauhinya. Dalam gambaran neraka jahanam yang diberikan dalam Al-Quran, para penghuninya mendapati diri mereka terjebak dalam siksa yang mengerikan. Mereka berusaha mencari sedikit pun keringanan dari azab yang menimpa mereka dengan memohon kepada para malaikat penjaga neraka. Firman Allah dalam surat Al-Mu'min ayat 49-50 menampilkan dialog antara para penghuni neraka dan penjaga neraka jahanam yang menggambarkan keputusasaan dan penderitaan yang mereka alami. Dalam ayat tersebut, para penghuni neraka memohon kepada penjaga neraka jahanam, meminta agar mereka dapat memohon kepada Tuhan untuk meredakan siksaan yang mereka rasakan, meskipun hanya untuk sehari. Namun, jawaban dari penjaga neraka tersebut menunjukkan keputusasaan yang mereka hadapi. Mereka mengingatkan para penghuni neraka bahwa rasul-rasul telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti kebenaran. Namun mereka tetap dalam kekufuran dan tidak mempercayai risalah yang disampaikan kepada mereka. Dalam kondisi seperti ini, memohon keringanan hanyalah sia-sia belaka. Melalui dialog ini, Al-Quran menggambarkan keputusasaan dan penderitaan yang dialami oleh para penghuni neraka, sekaligus menegaskan ketegasan dan keadilan Allah Subhanahu wa taala dalam menegakkan hukumnya. Meskipun mereka berharap akan sedikit keringanan, namun keputusan Allah tetaplah mutlak dan siksaan yang mereka alami adalah hasil dari pilihan dan perbuatan mereka sendiri di dunia ini. Penggambaran ini juga mengandung pesan yang mendalam bagi umat manusia untuk senantiasa taat kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala dan menghindari segala bentuk kesesatan yang dapat mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam neraka. Kesadaran akan akibat dari perbuatan yang dilakukan di dunia ini menjadi penting, dan Al-Quran memberikan petunjuk yang jelas tentang pentingnya menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajarannya. Malaikat Allah Subhanahu wa taala memiliki berbagai tugas yang ditugaskan sesuai dengan perintahnya. Dan di antara tugas-tugas tersebut adalah sebagai penarik kekang di dalam neraka jahanam. Konsep ini terungkap dalam hadis Rasulullah SAW yang merujuk kepada keberadaan 70.000 kekang di neraka jahanam yang masing-masing dipegang oleh 70.000 malaikat. Hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud memberikan gambaran yang menakutkan tentang betapa besar dan mengerikannya neraka jahanam. Dikatakan bahwa sebelum seseorang disiksa di neraka, neraka jahanam telah menampakkan dirinya kepada calon penghuninya dengan keberadaan 70.000 kekang. Setiap kekang itu menurut hadis dipegang oleh 70.000 malaikat, menciptakan sebuah gambaran yang sangat mengerikan tentang kekuatan dan kegigihan yang ada di dalamnya. Imajinasi tentang ribuan malaikat yang mengendalikan kekang-kekang neraka memberikan gambaran tentang betapa ketatnya pengawasan dan penegakan hukum di neraka. Ini juga menunjukkan bahwa setiap detail dalam neraka jahanam telah diatur secara ketat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan keadilannya.
Keberadaan ribuan malaikat yang bertugas menarik kekang-kekang tersebut mencerminkan kekuatan dan ketegasan yang tak terbantahkan dari kehendak ilahi. Malaikat Malik memegang peran yang sangat penting dalam hierarki malaikat, terutama dalam konteks penyiksaan terhadap orang-orang kafir di neraka. Sebagai pemimpin para malaikat yang bertugas di sana, Malaikat Malik memiliki otoritas dan kekuatan yang besar untuk menjalankan hukuman sesuai dengan ketentuan ilahi. Percakapan yang diabadikan dalam Al-Quran antara Malaikat Malik dan penghuni neraka memberikan gambaran yang menggugah tentang kengerian dan ketegasan dalam pengelolaan neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Az-Zukhruf ayat 77 mencatat percakapan antara para penghuni neraka yang merintih dan memohon kepada Malaikat Malik untuk mematikan mereka sebagai upaya untuk mengakhiri penderitaan yang mereka alami. Namun, jawaban Malaikat Malik yang tegas dan tak tergoyahkan menyiratkan keputusan yang sudah ditentukan, bahwa mereka akan terus tinggal di neraka sebagai hukuman atas perbuatan mereka. Percakapan ini memberikan gambaran yang mengharukan tentang keputusasaan dan penyesalan yang dirasakan oleh para penghuni neraka, namun juga menegaskan ketegasan dan keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Malik sebagai wakil Allah dalam menjalankan hukuman menegaskan bahwa keputusan tersebut bukanlah sesuatu yang bisa ditawar-tawar, dan bahwa mereka harus menerima konsekuensi dari perbuatan mereka di dunia. Penghuni neraka yang membuat bingung Malaikat Malik adalah mereka yang dimiliki dosa-dosa yang begitu besar, sehingga menyebabkan kebingungan dan keputusasaan dalam diri para malaikat penjaga. Dalam pandangan agama Islam, orang kafir yang menolak kebenaran dan mengingkari keberadaan Allah merupakan salah satu kategori penghuni neraka yang akan menghadapi siksaan yang sangat mengerikan. Keadaan penghuni neraka, khususnya orang kafir, digambarkan dengan detail, menggugah dalam literatur Islam. Mereka digambarkan dengan wajah yang hitam pekat, matanya melotot, dan kulitnya terkunci, mencerminkan keputusasaan dan ketakutan yang mereka alami di hadapan azab yang tak terbayangkan. Ketika mereka tiba di neraka, mereka disambut oleh malaikat Zabaniyah yang membawa belunggu dan rantai sebagai simbol penahanan dan siksaan yang menanti mereka. Penggambaran lebih lanjut tentang siksaan yang dialami oleh orang kafir menggambarkan kekejaman dan ketidakpercayaan yang mereka hadapi. Rantai-rantai tersebut ditempatkan di mulut mereka, lalu ditarik keluar dari dubur mereka, melambangkan siksaan yang menyiksa hati dan jiwa. Tangan kiri mereka dibelunggu ke leher mereka sendiri, sementara tangan kanan mereka dimasukkan ke dalam dadanya, menggambarkan pengurangan gerakan dan kebebasan yang mereka miliki. Mereka kemudian diikat dengan rantai yang digandeng dengan setan, menambahkan lapisan ketakutan dan keputusasaan dalam siksaan mereka. Selama mereka berada di neraka, mereka terus-menerus diseret, dipukuli oleh para malaikat dengan alat-alat yang menyiksa, seperti palu dari besi yang keras. Gambaran ini tidak hanya menunjukkan keberatan dan penderitaan yang mereka alami, tetapi juga menegaskan ketegasan dan keadilan dari hukuman ilahi. Hal ini juga menjadi pengingat bagi umat manusia akan pentingnya menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran agama dan menjauhi segala bentuk kesesatan yang dapat mengakibatkan mereka masuk ke dalam neraka. Kesadaran akan konsekuensi dari tindakan-tindakan tersebut menjadi penting dalam memperkuat iman dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah riwayat yang menarik, terungkap bahwa ketika orang kafir berusaha keluar dari neraka, mereka malaikat dengan tegas mengembalikan mereka ke dalam neraka. Hal ini terjadi, mereka disampaikan pesan yang sangat mengena. Rasakanlah siksaan neraka ini yang dulu pernah kamu dustakan. Pesan ini mencerminkan keadilan dan keputusan yang tak terelakkan atas perbuatan mereka yang menolak kebenaran tentang ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ketika Fatimah radhiyallahu an, putri Rasulullah SAW, bertanya tentang nasib umat Islam di neraka, jawaban yang diberikan oleh Nabi Muhammad memberikan gambaran yang penuh pengharapan. Beliau menjelaskan
bahwa para malaikat akan membawa umat Islam ke neraka dengan wajah yang tetap putih, mata yang tidak melotot, dan mulut yang tidak terkunci. Mereka juga tidak akan digandengkan dengan setan, rantai, atau belenggu seperti yang dialami oleh orang kafir. Pertanyaan Fatimah yang mengikuti jawaban Nabi menjadi sangat penting. Bagaimana para malaikat itu menuntun umat? Pertanyaan ini mengisyaratkan tentang perlunya pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana penghuni surga akan diperlakukan. Jawaban atas pertanyaan ini memberikan pandangan yang menenangkan, menegaskan bahwa meskipun umat Islam akan melewati pengalaman di neraka, mereka akan dilindungi dan diperlakukan dengan lembut oleh para malaikat. Riwayat yang diceritakan oleh Rasulullah SAW menambah dimensi baru tentang pengalaman umat manusia di akhirat. Beliau menjawab pertanyaan tentang bagaimana para malaikat menuntun orang-orang ke neraka dengan memberikan gambaran yang memilukan. Beliau menjelaskan bahwa orang tua dan anak muda akan dipegang oleh para malaikat dengan jenggotnya, sedangkan perempuan akan dipegang oleh golongan rambutnya dan ubun-ubunnya. Bahkan, banyak orang dari umat Nabi yang beruban akan merasakan nasib yang sama, di mana uban mereka akan dicabut dan mereka akan dituntun ke neraka. Dalam penggambaran ini, tergambar dengan jelas betapa menyakitkannya pengalaman tersebut, di mana umat Rasulullah akan menjerit-jerit kesakitan dan penyesalan atas dosa-dosa yang mereka lakukan di dunia. Setiap jeritan dan rintihan dari umat Nabi yang dituntun ke neraka mencerminkan penderitaan yang mendalam dan penyesalan yang tak terkira. Mereka meratap akan masa mudanya, merindukan kekuatan yang telah hilang, dan menyadari betapa lemahnya diri mereka di hadapan hukuman ilahi. Namun, ketika mereka sampai di hadapan malaikat Malik, pengalaman mereka mencapai puncaknya. Kedatangan umat Rasulullah di hadapan malaikat Malik menandai akhir perjalanan mereka menuju neraka. Di sini, keputusan akhir tentang nasib mereka akan ditentukan. Pengalaman ini mengandung pelajaran yang mendalam tentang pentingnya menjalani kehidupan yang taat kepada ajaran agama dan menjauhi segala bentuk kesesatan. Kesadaran akan akibat dari tindakan-tindakan tersebut menjadi penting dalam memperkuat iman dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika malaikat Malik menyaksikan kedatangan umat Rasulullah SAW di hadapannya, kebingungan yang luar biasa menyelimuti pikirannya. Dengan heran, ia berpaling kepada malaikat yang membawa umat tersebut, bertanya dengan rasa penasaran yang tak terlukiskan. Siapa mereka? Aku belum pernah melihat orang celaka yang begitu mengherankan ini. Wajah mereka tidak hitam, sedangkan letak rantai dan belenggunya di lehernya. Dalam jawaban yang tenang dan tegas, malaikat yang membawa umat Rasulullah menjelaskan bahwa mereka telah diperintahkan untuk mendatangkan umat tersebut dalam keadaan seperti itu. Malaikat Malik masih merasa bingung, meneruskan dialognya dengan umat Rasulullah dengan bertanya langsung kepada mereka, "Wahai orang-orang yang celaka, siapa kalian?" Dengan penuh keyakinan dan kesadaran atas identitas mereka, umat Rasulullah menjawab dengan mantap, "Kami adalah umat Nabi Muhammad SAW." Jawaban tersebut membawa pesan yang dalam, menegaskan identitas spiritual dan keberanian umat tersebut dalam menghadapi konsekuensi dari kehidupan mereka di dunia. Melalui dialog ini, tergambar ketegasan dan ketidaksanggupan malaikat Malik untuk memahami keputusan yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka tidak memiliki ciri-ciri fisik yang biasanya terkait dengan penghuni neraka, tetapi mereka adalah umat Rasulullah yang telah diutus dengan petunjuk dan ajaran yang benar. Penggambaran ini memberikan pelajaran yang dalam tentang pentingnya kesetiaan dan kepatuhan tentang ajaran agama, serta konsekuensi dari setiap tindakan yang diambil di dunia ini. Dengan demikian, dialog ini tidak hanya menyiratkan kebingungan malaikat Malik, tetapi juga memberikan pesan yang kuat tentang kekuatan iman dan keteguhan hati umat Rasulullah dalam menghadapi ujian di akhirat. Semoga kita umat Islam selalu didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari larangan-larangannya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.